Oke, kali ini kita akan membahas terkait mengenal skala pengukuran dan menghitung normalitas dan homogenitas dengan SPSS. Mungkin kalian udah tahu kalau skala pengukuran itu ada 4 tipe dalam statistika. Mungkin udah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Saya hanya flashback aja. Kita akan coba belajar skala nominal. Oke, skala nominal biasanya dipakai untuk membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Jadi skala nominal ini adalah pengukuran nominal yang digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual atau kelompok dalam bentuk kategori. Jadi istilahnya kalau di skala nominal itu kita mengkategorikan sesuatu. Sebagai contoh, saya akan mengkategorikan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, agar datanya disebut skala nominal, saya mengkategorikan laki-laki dengan angka 1 dan perempuan dengan angka 2. Cuma angka di sini ini bukan berarti ini sebuah nilai, tapi dia hanya sebuah simbol. Sebagai contoh lagi, misalkan saya akan mengidentifikasi jenis-jenis olahraga yang disukai oleh mahasiswa biologi. Di sini saya ada 10 jenis olahraga, ada lari cepat, maraton, squash, tinju, sepak bola, baseball, tenis, yoga, senam, dan basket. Dari setiap masing-masing olahraga ini saya beri simbol lari cepat 1, maraton 2, dan seterusnya sampai basket 10. Jadi nominal itu bagaimana cara kita mengkategorikan. Oke, kemudian ada skala ordinal. Intinya skala ordinal itu sama dengan nominal, yaitu pengkategorian. Namun di sini diperhatikan pengkategoriannya harus menunjukkan urutan, bisa dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi atau tingkatan objek tertentu. Misalkan contoh di sini ada pengukuran terkait tingkat kepuasan. Jadi tingkat kepuasannya dari yang sangat tidak puas sampai yang sangat puas. Jadi di sini tiap kriteria kita kasih kode seperti nominal tadi 1, 2, 3, 4, 5. Bedanya di sini itu ada urutannya. Kalau yang nominal tadi itu gak ada urutannya, kayak laki-laki perempuan itu gak ada urutannya gitu. Next, contoh lagi untuk skala ordinal. Misalkan saya mau ngecek terkait tentang tingkat pendidikan terakhir warga di daerah Manggurungan misalkan. Jadi ya udah, berarti saya bikin skala ordinal yang menunjukkan pengkategorian. Ya, pengkategoriannya itu 1, 2, 3. Terus berupa urutan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Atau saya mau melihat misalkan ada sebuah perguruan taekwondo, saya mau melihat berapa sih yang punya sabu putih sampai sabu hitam. Jadi saya tinggal kategorikan sabu putih itu yang paling rendah, saya kasih kode 1, sabu kuning 2, sabu hijau 3, sabu biru 4, sabu merah 5, dan sabu hitam 6. Jadi ordinal itu mirip seperti nominal, tapi dia itu ada urutannya. Kemudian kita akan membahas skala interval. Jadi skala interval adalah skala yang memiliki interval yang tetap. Dengan demikian, skala interval memiliki nilai. Nah, kalau yang tadi itu gak ada nilainya. Jadi angka 1 itu kan berarti nilainya 1. Tapi kalau di skala interval, nilai 1 ya ada nilainya dan memiliki jarak antara satu data dengan data yang lain. Kemudian skala interval tidak memiliki nilai 0 mutlak. Nanti akan saya jelaskan apa maksudnya 0 mutlak. Jadi skala interval ini tidak memiliki nilai 0 mutlak. Artinya nilai 0-nya itu ya tidak mutlak 0 gitu. Sebagai contoh biar kalian lebih paham, ada sebuah penelitian terkait suhu di 3 desa di Norwegia. Misalkan ada 3 desa, ada desa A, ada desa B, ada desa C. Desa A suhunya 0 derajat Celcius, desa B minus 3 derajat Celcius, desa C 11 derajat Celcius. Oke. Berapa sih interval suhunya? Nah, ini agak salah, harusnya bukan 0 derajat Celcius, saya rubah dulu.
Ini harusnya minus 3 karena yang paling tinggi adalah minus 3 derajat Celcius. Oke, jadi intervalnya dari suhu minus 3 sampai 11 derajat Celcius. Oke, sebagai contoh, ada desa yang punya suhu 0 derajat Celcius. Jadi suhu 0 derajat Celcius itu bukan berarti nggak ada suhunya. Jadi suhu 0 derajat Celcius itu ada nilainya. Tapi nilainya ini akan memiliki nilai ketika dirubah dengan skala lain. Misalkan 0 derajat Celcius saya rubah jadi Fahrenheit, jadinya 30 derajat Fahrenheit. Jadi 0 mutlak di sini ada nilainya. Oke, next. Skala rasio. Nah, skala rasio ini yang membedakan skala rasio dengan interval tadi, kalau di skala rasio nilai nolnya itu bersifat mutlak. Sebagai contoh, di sini adalah ada contoh misalkan ya, hasil UAS statistik mahasiswa biologi lokal A. Jadi ada Krisna, ada Samson, ada Usnul, ada Febri, ada Ihsan. Di sini nilainya itu dari 0 sampai paling tinggi 60. Sekarang kita lihat nilai 0 di sini, kayak Ihsan ini, ya nilainya itu mutlak. Jadi memang ya gak ada nilainya gitu. Jadi bisa aja salah semua atau si Ihsan ini tidak mengikuti ujian. Beda dengan yang interval tadi, nilai nolnya itu ada nilainya gitu, seperti itu. Oke. Kita udah belajar skala pengukuran. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana sih cara kita menggunakan SPSS dalam statistik. Oke, yang pertama ada dua yang akan kita pelajari hari ini, yaitu terkait uji normalitas dan uji homogenitas. Jadi uji normalitas itu kita uji normalitas dulu, ini flashback aja. Jadi banyak pengujian statistik ya, misalkan nanti ada uji T, ada ANAFA, itu mensyaratkan untuk uji tadi itu harus normal dan homogen datanya. Jadi kalau nggak normal dan nggak homogen, nggak bisa menggunakan uji tersebut. Oke, saya jelaskan dulu normalitas biar kalian paham. Apa sih data normal itu? Data normal itu adalah data yang berdistribusi secara normal. Saya jelasin aja. Distribusi normal itu disebut juga distribusi Gauss atau disebut distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam analisis statistika. Jadi distribusi normal itu adalah distribusi yang menunjukkan kurva lonceng. Jadi kalau kalian tahu kurva lonceng, bell curve, jadi ini nih. Nah, jadi kurvanya bentuknya kayak gunung atau lonceng gitu. Nah, ini disebut dengan kurva normal. Oke. Sekarang saya kasih contoh. Jadi sebaran datanya nanti menunjukkan kayak gunung atau lonceng. Jadi data yang nilainya kecil itu dikit, terus yang sedang itu banyak, terus yang tinggi itu dikit lagi. Saya kasih contoh. Ini adalah kurva data normal. Bentuknya seperti lonceng. Sementara sebelah sini, misalkan yang garis oranye, ini nggak normal. Jadi dia naik terus gitu. Kemudian yang garis biru juga nggak normal. Dan juga yang garis hijau. Ini disebut dengan distribusinya tidak normal. Nah, biasanya ya bisa juga kita pakai cara manual, tapi kita akan belajar bagaimana cara melihat data itu normal atau tidak dengan menggunakan SPSS. Oke, lanjut aja. Yang kedua ada uji homogenitas. Karena tadi ada uji normalitas, datanya terdistribusi normal. Kalau uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi dua buah distribusi atau lebih. Jadi populasi yang dikatakan homogen apabila unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif seragam. Jadi nggak ada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, sekarang biar lebih jelas, kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara menghitung homogenitas dan normalitas dengan menggunakan SPSS. Ini adalah contoh dari soalnya. Misalkan saya mau meneliti terkait pengaruh pemberian pupuk kompos kulit pisang terhadap pertumbuhan kacang tanah. Oke, kita harus tahu dulu ya. Jadi pupuk kompos di sini adalah variabel bebas atau variabel yang akan mempengaruhi, sementara tinggi kacang tanah, jadi nanti tinggi kacang tanahnya itu termasuk variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Jadi ada variabel bebas,
pupuk kompos, ada variabel terikat yaitu tinggi kacang tanah. Oke, pemberian pupuk kompos di sini saya bagi menjadi 1, 2, 3. Ada 4 perlakuan dengan 1 kontrol. Kemudian tinggi tanamannya akan saya lakukan 3 kali pengulangan dalam sentimeter ya tingginya. Uh, Perlakuannya ada 10 gram, 20 gram, 30 gram, dan 40 gram per hari. Kemudian kontrolnya yang nggak pakai pupuk. Dari hasil ini, saya mendapatkan data sebagai berikut. Jadi, ini datanya. Kita akan coba alihkan data ini ke dalam SPSS. Oke, kita keluar dulu. Oke, tadi ada variabel bebas, ada variabel terikat. Variabel bebasnya adalah kompos kulit pisang ya, kita tulis aja kompos pisang. Jadi SPSS nanti ada data view ya, ada variable view, kita pilih yang variable view dulu, kemudian ketik aja di sini kompos. Jangan pakai spasi ya. Di sini kita pakai underscore kompos kulit pisang. Oke. Perhatikan datanya harus numerik. Kemudian kita ke values. Di values ini kalian klik bagian yang ada titik-titiknya, diklik, nah nanti akan muncul value label. Nah, perhatikan value label ini kita isi menggunakan simbol seperti yang di normalitas dan data nominal dan ordinal. Jadi kita lihat dulu. Di sini ada kontrol, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin 5 simbol dari sini. Kita back dulu ke sini. Jadi 1 saya tulis di sini adalah kontrol. Kalian pencet add. Kemudian 2 10 gram. Oke, ini. Jadi kita klik lagi 1 kontrol. 2 10 gram. Kalau di sini nggak apa-apa pakai spasi ya. Kalau 3 20 gram, 4 30 gram, dan 5 40 gram. Oke. Jadi udah ada 5 simbol, ini ordinal ya datanya ya. Untuk kontrol 10 gram, 20, 30, dan 40. Kita lihat udah sesuai. Balik lagi. Kalau sudah, kita akan klik OK. Jadi ini adalah variabel bebasnya. Sekarang kita bikin untuk variabel terikatnya. Tinggi ya, tinggi tanaman lah. Tinggi tanaman kacang tanah. Oke. Di sini kita nggak usah ketik values, karena kalau kita ngomongin tinggi, berarti itu berupa angka yang ada nilainya. Berarti datanya bisa berupa data interval atau data rasio. Sekarang perhatikan measure-nya. Di measure, kita akan pilih untuk yang kompos, kita akan pilih ordinal. Kemudian untuk yang tinggi tanaman, kita akan pilih scale. Oke. Nah, sekarang kita akan isi di SPSS-nya. Kita balik lagi dulu ke soalnya. Perhatikan, di sini ada 3 kali pengulangan. Ada kontrol ada 3 kali, 10 gram ada 3 kali, dan seterusnya. Berarti nanti kita akan bikin 3 data. Oke, diingat-ingat, tadi kontrol itu kodenya 1, karena tulis saja 1 ini. Karena ada 3 kali pengulangan, berarti ada 3 kali 1. Terus yang 2 juga ada 3 kali. 3 juga ada 3 kali. 4 3 kali. 5 3 kali. Oke. Setelah itu kalian tinggal masukkan data tinggi tanaman kacang hijaunya. Masukinnya ke bawah ya. Kalau ini kan nyamping tadi 3,5, 4 sama 4,5. Jadi kita tulis aja 3,5 pakai titik, jangan pakai koma.
3,5. Ada beberapa SPSS yang pakai koma, jadi kalian coba-coba sendiri aja. 4, terus 4,5. Kemudian yang 2 sama dimasukin juga. 9, 8, 7,5. Oke, kita udah masukkan data mentahnya. Sekarang kita akan coba untuk uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Oke, kita akan coba uji normalitas. Kalian klik analyze, terus descriptive statistic, terus explore. Kalau udah masuk ke sini, nanti di kotak yang sini ada kompos kulit pisang sama tinggi tanaman. Nah, kalian hanya perlu masukkan tinggi tanaman di dependent. Dependent ini maksudnya terikat ya. Sementara kompos kulit pisang biarkan aja di situ. Kemudian kalian pilih plots. Di plots ini usahakan harus tercentang. Histogram ini kecentang, terus normality plots with test ini juga harus kecentang. Kemudian kalian klik continue. Setelah itu kalian klik OK. Oke. Maka akan muncul jendela output seperti berikut ini. Nah, kalian hanya fokus pada yang tabel test of normality. Jadi di sini ada Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Webb. Oke, akan saya kasih tahu bagaimana cara membacanya. Perhatikan di sini ada titik 200. Nah, titik ini maksudnya adalah 0, ya. Nah, kalian hanya perlu perhatikan nilai sig-nya aja dari Shapiro-Webb dan juga Kolmogorov-Smirnov. Ketika nilai sig kalian itu lebih dari 0,05, maka data kalian itu normal. Jadi data yang ini, contoh ini, dari Kolmogorov-Smirnov dia itu normal karena di atas 0,05, dan dari Shapiro-Webb juga normal karena di atas 0,05. Jadi yang Shapiro-Webb ini 0,326, yang Kolmogorov-Smirnov 0,2. Jadi bisa disimpulkan bahwa datanya normal. Kemudian selanjutnya kita akan coba, kalau kalian mau save di Word atau kalian mau save ya tinggal di file, save aja, bisa di save hasilnya. Kemudian kalian klik save. Atau kalau kalian mau pindah ini ke Word, kalian tinggal klik kanan terus copy. Kalian bisa pindahkan filenya ke Microsoft Word. Ini misalkan saya coba bikin jendela baru. Kalian bisa klik kanan terus paste aja. Nah, jadi ini bisa dipakai untuk misalkan kalian mau bikin laporan penelitian terus. Oke, kita akan belajar bagaimana cara. Oke, kita keluar aja. Kalau kalian mau save aja. Sekarang kita akan coba melakukan uji homogenitas dengan menggunakan data ini juga. Pertama-tama kita akan ke analyze. Kemudian kita akan pilih complement. Kemudian one way ANOVA. Kemudian kalian tinggal masukkan, kalau tadi kita hanya masukkan tinggi tanaman aja di dependent, sekarang kita masukkan kompos kulit pisangnya di faktor. Jadi sama-sama masuk. Kemudian setelah itu kalian klik option dan pastikan kalian mencentang homogeneity of variant test. Kemudian kalian klik continue, kemudian kalian klik OK. Kalian nggak perlu baca semua tabel, kalian hanya fokus pada tabel yang test of homogeneity of variance. Di situ kalian hanya fokus pada nilai sig-nya aja. Oke. Perhatikan. Nilai sig ini di saya ya, ini nilainya adalah 0,015. Patokannya adalah ketika nilai sig-mu lebih besar daripada 0,05, maka datanya homogen. Nah, di sini nilai sig saya adalah 0,015, berarti data ini tidak homogen. Sementara tadi normal, tapi datanya tidak. Tadi normal, yang normalitas. Sementara ini tidak homogen karena
datanya lebih kecil daripada 0,05. Jadi seperti itu bagaimana cara mengukur normalitas dan homogenitas menggunakan SPSS. Terima kasih.